Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo Hargianto. Hari ini kita akan membahas tentang inti atau yang paling utama dari apa yang saya sharingkan ke teman-teman selama ini. Saya kan sering sharing tentang cara mencari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Nah, intinya itu apa sih Pak? Mungkin nggak itu dilakukan? Kalau mungkin, caranya bagaimana? Nah, selama 10 menit ke depan, nanti saya akan sharingkan ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Apa itu contohnya? Contohnya ketika kita menyewakan properti, maka properti itu menghasilkan passive income bagi kita. Karena kita tidak perlu bekerja, propertinya yang menghasilkan income bagi kita. Nah, tentu kalau disewakan nilainya kan kecil, sehingga sering hanya menghasilkan 2-3% per tahun dari harga properti tersebut. Jauh lebih kecil daripada bunga bank untuk KPR yang mungkin sekarang 5-8%. Sehingga tidak mungkin untuk lebih besar dari income-nya. Nah, terus apa yang mesti kita lakukan? Ada banyak cara supaya kita bisa mendapat properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Kita bisa melihat dari sisi properti atau dari sisi angsurannya. Dari income-nya properti dan dari angsurannya. Bagaimana caranya membuat income sebesar-besarnya dari properti itu dan di lain pihak membuat angsurannya sekecil-kecilnya. Dengan melakukan kedua hal itu, maka kita akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Oke, yang pertama, carilah properti yang diskon. Ketika kita mendapat properti yang diskon, bahkan diskonnya kalau bisa besar, maka kita semakin dekat mendapat properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Kalau biasa income dari properti 2-3% per tahun dari harga properti, itu kalau propertinya harganya full 100%. Kalau propertinya kita dapat diskon 20 atau 30%, maka kita akan mendapatkan return yang lebih baik dari hanya sekedar 2-3%, tapi bisa 3-4% atau bahkan lebih. Kalau propertinya kita mendapat dengan harga diskon. Dan untuk mendapatkan properti dengan harga diskon, hari ini sangat memungkinkan sekali. Karena hari ini properti sedang mengalami apa yang kita sebut sebagai buyer market atau pasar pembeli. Pasar ditentukan oleh pembeli, harga ditentukan oleh pembeli. Kenapa harga kok bisa ditentukan oleh pembeli? Karena yang beli sedikit, yang jual banyak sekali. Semua orang pengen jual properti, sementara yang beli hanya beberapa orang saja. Akibatnya terjadi buyer market atau pasar pembeli, di mana harga ditentukan oleh pembeli. Dan ketika harga ditentukan oleh pembeli, apa yang terjadi? Harganya pasti murah, karena pembeli maunya harga semurah-murah. Nah, itu syarat pertama dari 5 syarat yang akan saya sharingkan ke teman-teman hari ini untuk mencari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Yang kedua, selain nomor 1 tadi harga lebih murah, yang kedua cari instrumen yang memungkinkan properti tersebut menghasilkan income lebih besar dari biasanya. Biasanya kita hanya bisa menyewakan properti tersebut sehingga menghasilkan income 2-3% per tahun dari harga properti. Itu kalau disewakan. Lebih murah lagi kalau hanya berupa tanah atau rumah yang tidak terawat. Nilainya bisa lebih kecil lagi dari hanya sekedar 2-3%. Itu yang harus kita hindari. Sebaliknya kita harus mencari yang lebih produktif. Ruko secara umum persentasenya lebih tinggi income-nya daripada rumah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ruko menghasilkan uang, sehingga orang tidak keberatan untuk mengeluarkan uang lebih karena akan mendapat uang lagi dari bisnis dari ruko tersebut. Ruko kan biasanya untuk bisnis, bukan untuk rumah tinggal saja. Nah, selain itu apartemen juga biasanya income-nya lebih besar daripada sekedar rumah biasa. Atau teman-teman bisa mencari seperti saya, carilah bisnis-bisnis yang sistematis sehingga tidak merepotkan kita dan mempermudah proses kita belajar.
tapi bisa menghasilkan income yang lebih bagus daripada hanya sekedar disewakan. Seperti yang selama ini saya lakukan, minimarket waralaba, atau kos, baik kos bulanan atau kos harian, itu atau warteg franchise atau warteg modern. Ketiga bisnis tersebut, income-nya secara umum ya, lebih besar daripada hanya sekedar disewakan saja. Nah, ketika income-nya lebih besar dari biasanya, maka peluang kita untuk mendapatkan properti yang income-nya lebih besar dari angsuran semakin terbuka luas. Itu dua. Ada dua tips dari saya ya. Cari properti yang diskon. Kedua, carilah instrumen agar properti tersebut bisa menghasilkan income lebih besar dari biasanya. Itu dari sisi properti. Tentu teman-teman juga bisa memikirkan lagi faktor-faktor properti agar kita bisa mendapat properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Oke, sekarang kita pindah dari sisi angsuran. Tadi dari properti, sekarang kita dari angsuran. Angsuran, kita harus membuat angsurannya semurah-murahnya, sekecil-kecilnya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Satu, cari kredit yang bunganya murah, lebih murah dari biasanya. Makanya biasanya saya membatasi, saya tidak mau minta kredit dari bank-bank yang bunganya mahal. Atau jenis-jenis kredit yang bunganya mahal. Saya selalu menghindari. Saya berusaha mencari produk-produk kredit dari bank yang bunganya murah. Seperti KPR atau maksimal kredit investasi. KPR mungkin bunganya hari ini 5-8%. Sementara kredit investasi ya 8-10%. Di atas 10% menurut saya sudah berat. Sehingga saya hanya membatasi sampai kredit investasi bunga 10%. Nah, dengan kita mencari pembiayaan yang bunganya murah, maka angsurannya kita bisa turun dari biasa menjadi sedikit lebih murah. Semua komponen ini, 5 komponen ini ketika kita gabungkan jadi satu akan menjadikan jarak antara income dengan angsuran menjadi semakin lebar. Dari sisi angsuran, bunganya lebih murah. Kedua adalah pertimbangkan untuk mengambil kredit dengan jangka waktu yang panjang. Ketika kita mengambil kredit dengan jangka waktu yang panjang, secara umum harusnya angsurannya juga lebih rendah daripada kredit jangka pendek. Pak, tapi nanti kan bunganya jadi banyak. Gak ada masalah. Yang penting awalnya kita aman dulu. Karena kita waktu pertama kali memulai kredit, kita belum terbiasa. Mungkin income-nya belum pasti. Ya kan kita banyak ungkapan seperti itu kan. Angsuran itu pasti, sementara income tidak pasti. Nah, kita tidak tahu nih income-nya akan seberapa besar. Karena itu penting untuk membuat angsuran serendah-rendahnya. Sehingga kalau kita meleset, pasti masuk ke hitungan kita. Pak, tapi kalau nanti nggak meleset tapi ternyata benar-benar bagus gimana Pak? Oh, itu gampang Pak. Ini happy problem, bukan problem yang sebenarnya. Tinggal kita ngomong ke bank, minta restruktur, dipercepat. Atau kalau banknya bilang nggak boleh dipercepat, pelunasan sebagian. Kalau pelunasan sebagian juga nggak boleh, pindah bank, selesai. Pindah bank, cari bank lain yang waktunya lebih cepat. Pak, tapi kan kena penalti Pak. Nggak masalah, penalti paling cuma 1-2%. Dibandingkan dengan tingkat stres kita ketika kita deg-degan, income-nya lebih kecil dari ekspektasi kita. Nah, dengan cara seperti ini, jangka waktu kita panjangkan, maka angsurannya akan semakin. Itu tips keempat ke teman-teman. Jadi tips pertama, carilah properti yang diskon. Kedua, carilah instrumen yang lebih tinggi dari biasanya. Yang ketiga, angsuran, carilah kredit yang bunganya murah. Yang keempat, carilah kredit yang bisa tenornya, jangka waktunya panjang. Yang kelima, yang terakhir teman-teman adalah DP. Ketika properti tersebut tidak memungkinkan untuk income lebih besar dari angsuran, jalan terakhir adalah dengan menambah DP. Dengan menambah DP, maka angsuran akan menjadi lebih kecil daripada ketika DP-nya 0 atau DP-nya sedikit. Lebih baik kita membeli properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, tapi kita bayar DP, daripada kita memaksakan DP 0,
tapi income-nya lebih kecil daripada angsuran. Karena DP hanya 10% dan waktunya pendek, sementara angsuran itu panjang, bisa 10 tahun, 15 tahun, dan itu mencakup 90% dari harga properti. Nah, lebih beresiko di angsuran daripada DP. Nah, itulah teman-teman 5 tips dari saya untuk mencari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Mudah-mudahan tips 5 ini mempermudah teman-teman mencari properti yang income-nya lebih tinggi dari angsuran. Ingat, 1, carilah properti yang harganya di bawah pasaran. 2, carilah instrumen yang memungkinkan properti kita menghasilkan income lebih besar dari biasanya. 3, carilah kredit yang bunganya murah. 4, carilah kredit yang memungkinkan kita mengambil jangkanya panjang. Dan nomor 5, tambahlah DP bila diperlukan. Oke teman-teman, dari saya itu mudah-mudahan sukses semuanya. Salam hangat untuk keluarga. Ketemu di video berikutnya. Salam Passive Income Property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Lender.